Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amirah Akmal Safa dari kelas 3C D3 akan menjelaskan tentang lembar kerja mahasiswa pada praktikum pilot plan dengan modul leaching. Yaitu yang pertama kita mendapatkan data, yaitu diantaranya ada massa padatan awal, massa padatan akhir, tekanan steam, volume etanol, densitas etanol, densitas air, massa piknometer kosong plus aquades, kemudian ada volume pikno, volume tangki ekstrak, volume ekstrak akhir, massa minyak terakhir, volume sampel ekstrak terakhir, massa piknometer kosong plus sampel terakhir, kemudian yang terakhir ada rendemen minyak, serta kita mendapatkan data running, diantaranya ada 4 siklus, yaitu siklus 1 sampai 4, kemudian waktu per yaitu dengan satuan menit, kemudian kondensat dengan adanya laju alir, suhu, kemudian pada ekstrak sebelum destilasi terdapat volume sampel, kemudian massa piknometer plus sampel, kemudian setelah destilasi ada massa minyak. Yaitu kita lanjut ke perhitungan neraca massa. Yaitu untuk yang A, sebelum destilasi, yaitu volume sampel, kita langsung linkkan saja pada data, yaitu ini pada siklus pertama, yaitu ini dilinkkan dengan volume sampel pada siklus pertama. Kemudian untuk row sampel, yaitu massa piknometer plus sampel dikurangi massa piknometer kosong per volume pikno. Dimana untuk massa piknometer plus sampelnya yaitu pada siklus pertama 53,69 dikurangi massa piknometer kosong, yaitu ini dibagi volume pikno, yaitu didapatkan row sampel 0,8429. Kemudian untuk massa campurannya yaitu volume sampel dikalikan row sampel didapatkan 126,4366. Kemudian untuk perhitungan Y1 yaitu massa minyak, ini langsung dilinkkan dari data yaitu setelah destilasi pada siklus pertama, yaitu 5,91 gram. Kemudian untuk perhitungan Y1 nya yaitu massa minyak dibagi massa campuran didapatkan 0,0467. Kemudian kita lanjut untuk perhitungan persen recovery tiap siklus, yaitu dengan rumus Y1 kali volume ekstrak kali densitas ekstrak per persen rendemen dikalikan massa kemiri. Untuk Y1 kali volume ekstrak dikalikan row ekstrak, yaitu Y1 nya dari perhitungan Y1 tadi, kemudian volume ekstrak yaitu pada data, serta untuk row ekstraknya yang ini row sampel, yaitu volume ekstrak adalah volume tangki ekstrak. Kemudian untuk persen rendemen kalikan massa kemiri. Di sini massa kemirinya adalah ini karena dalam masih kilogram dikalikan 1000, kemudian dikalikan persen rendemen. Setelah itu persen untuk mendapatkannya yaitu dibagi hasil perkalian tadi didapatkan 35,022%. Kemudian kita lanjut ke recovery overall, dimana untuk perhitungan row sampel ekstraknya yaitu massa piknometer kosong plus sampel terakhir dikurangi massa piknometer kosong dibagi volume pikno, dimana massa piknometer kosong plus sampel terakhir yaitu pada data dikurangi massa piknometer kosong dibagi volume pikno, didapatkan row sampel ekstrak yaitu 0,8811. Kemudian massa minyak pada siklus terakhir telah didapatkan di data juga, yaitu ini 30 gram. Kemudian untuk menghitung YN yaitu massa minyak pada siklus terakhir dibagi row sampel ekstrak dikalikan volume sampel ekstrak terakhir, yaitu 100 mili, didapatkan 0,3404. Kemudian ini masih fraksinya, untuk persennya yaitu 34,05%. Kemudian untuk persen recovery overall yaitu YN dikalikan volume ekstrak akhir dikali row ekstrak per persen rendemen dikali massa kemiri. Untuk YN nya yaitu ini YN dalam fraksi, kemudian dikalikan volume ekstrak akhir pada data, kemudian untuk row ekstrak yaitu ini itu didapatkan 639, kemudian untuk persen rendemen kalikan massa kemiri yaitu 900.
kemudian dibagi, yaitu 639 dibagi 900 didapatkan persen recovery overall-nya 71%. Kemudian untuk perhitungan yield, yaitu masa minyak terakhir dibagi masa kemiri, di mana masa minyak terakhir sendiri adalah volume ekstrak akhir dibagi volume sampel ekstrak akhir dikalikan masa minyak terakhir per masa kemiri, yaitu untuk yang atas ini didapatkan 639. Untuk masa kemirinya tadi karena masih dalam kilogram perlu dikalikan 1000, yaitu didapatkan 1500. Kemudian untuk persen yieldnya didapatkan 42,6%. Kemudian dilanjutkan untuk pengisian data. Untuk waktu, volume sampel, volume masa pigno per plus sampel itu langsung dilingkan dari data. Kemudian untuk row sampel adalah masa pignometer per sampel dikurangi masa pigno kosong per volume sampel. Jadi di sini untuk masa pigno kosongnya serta volume sampel pada data, kemudian untuk masa pigno plus sampelnya pada tiap-tiap siklus di sini, yaitu langsung di drag didapatkan hasil sekian. Kemudian untuk masa campuran itu volume sampel dikalikan volume densitas sampel tiap siklus, kemudian tinggal di drag. Kemudian untuk masa minyak ini langsung dilingkan dari data yang tadi. Kemudian untuk perhitungan Y1 yaitu masa minyak dibagi masa campuran pada tiap siklus. Kemudian persen recovery tiap siklusnya yaitu dengan rumus YI sama seperti ini, cuma Y1 nya ini YI atau Y pada tiap siklus dengan densitasnya, yaitu densitas ekstrak ini pada tiap siklus, yaitu didapatkan untuk persen recovery tiap siklusnya pada siklus pertama 35,02%, siklus kedua 33,19%, siklus keempat 24,3%, siklus ketiga 24,3%, siklus keempat 22,52%. Kemudian kita lanjut untuk plotting grafik untuk persen recovery tiap siklus, yaitu dimana untuk sumbu X yaitu siklus ke N dan sumbu Y yaitu persen recovery-nya. Kemudian dari grafik ini dapat dijelaskan bahwa kurva itu memiliki kecenderungan untuk menurun. Hal ini dikarenakan karena pada siklus awal kan masa kemiri masih mengandung banyak minyaknya sehingga persen recovery-nya banyak. Akan tetapi pada berjalannya siklus, yaitu semakin lama masa kandungan minyak pada kemirinya kan semakin berkurang sehingga mengalami penurunan persen recovery. Kemudian kita lanjut ke neraca panas. Untuk perhitungan neraca panas ini pada calor steam siklus pertama. Untuk row kondensat di sini ini dilakukan interpolasi karena suhunya kan, suhu kondensatnya kan 57, sedangkan di data itu untuk 57 itu tidak ada sehingga diperlukan interpolasi, didapatkan 0,9847. Kemudian untuk flow rate kondensat tinggal dilingkan dari data, yaitu laju alir ini untuk flow rate-nya. Kemudian untuk masa kondensat yaitu row kondensat dikalikan flow rate dikalikan waktu, didapatkan 66,298 gram. Kemudian HV dan HL di sini juga dilakukan interpolasi untuk suhu 57, yaitu dari yang ini, dimana HV itu adalah entalpi pada vapor, kemudian HL entalpi pada liquid. Ini hasil interpolasi didapatkan untuk suhu kondensat 57 derajat Celcius yaitu 2604,36 Joule per gram. Kemudian untuk HL-nya 238,59 Joule per gram. Kemudian untuk perhitungan Q yaitu masa kondensat dikalikan HV min HL yaitu entalpi vapor min liquid. Itu untuk siklus pertama didapatkan sebesar 156.847,27 Joule. Kemudian kita masukkan pada data untuk tiap siklusnya, yaitu untuk waktu, laju alir,
serta suhu ini langsung di-linkkan dari data. Kemudian untuk row kondensat dilakukan interpolasi. Ini karena tadi kan contohnya siklus pertama, jadi langsung saya linkkan dari sini. Kemudian ini karena suhu 55 di sini belum ada, jadi dilakukan interpolasi. Begitu juga untuk yang suhu 58 dan 64 dilakukan interpolasi. Kemudian untuk HV juga sama, dilakukan interpolasi hanya untuk yang suhu 55 karena di sini ada, jadi langsung tidak perlu diinterpolasi. Begitu juga dengan HL, dilakukan interpolasi untuk tiap-tiap suhu kondensatnya. Kemudian dilakukan perhitungan pada Q pada tiap-tiap siklus, yaitu dengan rumus ini tadi, massa dikalikan HV min HL. Setelah didapatkan data Q-nya, kita plotting antara siklus dengan Q untuk mengetahui bagaimana kurvanya, yaitu untuk sumbu X yaitu siklus ke N dan sumbu Y-nya yaitu Q, kalor. Kemudian dari grafik dapat dijelaskan bahwa kalor cenderung tidak konstan, bahkan mengalami kenaikan dan kemudian mengalami penurunan pada siklus keempat. Hal ini dipengaruhi karena laju alir serta waktu pada tiap-tiap siklus yang tidak konstan, sehingga mempengaruhi nilai suhu dari kondensat, di mana dengan suhu yang berbeda memiliki nilai HV dan HL yang berbeda pula, sehingga nilai Q kalor yang sangat dipengaruhi nilai HV dan HL menjadi tidak konstan. Mungkin kurang lebihnya seperti itu penjelasan untuk LKM dengan modul leaching dari saya. Atas kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.